Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'ti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala abdihi nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma basalli wa sallim وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها السموم وعلى آله وصحبه ومن إليه تنشر. قال الله تعالى قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirat jamaah rahimakumullah, di sore hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa, bertatap wajah, tidak lain, tidak bukan harapannya satu, yakni mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak lain, tidak bukan kita semua agar termasuk golongan umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad, termasuk golongan umat terbaik, umat yang terpilih dan yang paling penting, paling istimewa, kelak kita bisa meraih syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulai, pertama-tama yang saya hormati sebagai pelaku pribumi, pemilik daripada ini tempat, Bapak Davi Nugraha beserta Ibu Desi Indra Maulida. Semoga beliau Bapak Davi dan Ibu Desi dan keluarga yang menyiapkan tempatnya untuk kita mencari ilmunya Allah, ilmu Rasulullah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada keluarganya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya,
Amin ya rabbal. Dan tak lupa juga yang saya hormati Ustazah Bu Haji Ani. Mudah-mudahan beliau selalu kesepuhan, dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, berikan ilmu yang manfaat, istiqomahkan di jalan Allah. Amin ya rabbal. Dan semoga ibu-ibu yang hadir di sore hari ini, semoga yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya maksud Allah sampaikan maksudnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal. Ini kayaknya utangnya pada banyak Bu ya. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir, berkahnya hadir majlis ini Allah lunaskan hutang kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hadirat jamaah rahimahumullah. Ini temanya kita itu apa ya? Taklim ya Bu ya. Taklim kitab Safinatun Najah. Ini pintaan daripada Sahibul Bait, minta kita diajarkan kitab Safinatun Najah. Paling yang akan saya baca di sini matannya ya, insyaallah matan beserta nanti sarahnya berapa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini bisa bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk keluarga kita, sehingga kita beribadah kepada Allah dalam keadaan benar menurut syariatnya Allah Subhanahu. Bukan benar menurut kita, tapi kalau benar menurut syariat pasti mendapat ridhonya Allah Subhanahu. Sedikit sebelum saya membaca kitab Bu, sebenarnya belajar ilmu fikih ini sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar Al-Mukasyafahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuturar Bu ya, yang kita sering kenal Maulid Simtuturarnya itu beliau semasa hidupnya ketika beliau hadir di halaqah di kota Madinah, di kota Makkah. Itu kan di kota Makkah itu banyak, setiap maghrib itu ada halaqah majelis ilmu hadis, ada halaqah ilmu usul fikih, ada juga tentang fikihnya, ada tentang tauhidnya, tentang ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya banyak. Ada tentang ilmu sirahnya. Tapi beliau ketika hadir di situ bingung. Lihat Rasulullah tidak hadir di majlis tentang sirahnya, tentang ilmu hadisnya, tentang ilmu daripada tasawufnya, tapi Rasulullah malah ikut hadir di majlis ilmu fikih. Akhirnya beliau Imam Habib Ali bertanya kepada Rasulullah dengan mukasyafahnya, karena beliau bisa melihat Rasulullah ia qazatan. Apa yang qazatan? Secara sadar, karena puncak kecintaannya terhadap Rasulullah, dan karena beliau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, sehingga Allah berikan anugerah bisa memandang Rasulullah dengan secara langsung, bukan lagi mimpi. Akhirnya beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau hadir di majlis ilmu fikih? Kenapa kau tidak hadir dengan ilmu sirahnya, ilmu hadisnya? Padahal sirah membahas tentang sejarah kehidupanmu, tentang keseharian daripada keistimewaan bagaimana engkau berhidup, bermasyarakat, bagaimana engkau berdakwah, bagaimana engkau berjuang. Apa jawab Rasulullah? Ketika tentang sirah itu yang dibahas tentang diriku, ketika yang dibahas tentang ilmu tasawuf itu pun tentang akhlakku, tetapi ketika yang dibahas tentang ilmu fikih, yang dibahas tentang syariatnya Allah Subhanahu. Karena seseorang tidak akan sempurna amalnya tanpa ibadah yang benar. Dalam kitab Sofatul Jubbat dikatakan, kullu amalin bi ghairi ilmihi mardudatun la tuqbalu. Segala amalan perbuatan bi ghairi ilmihi, tanpa ilmunya, tanpa dengan dasar ilmu yang benar, ilmu syariat yang benar, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia. Nah, alhamdulillah kita sore hari ini akan belajar tentang bagaimana beribadah yang
yang benar menurut daripada apa para alim ulama, bukan menurut saya ataupun menurut Habib, bukan Bu, tapi Habib menurut kitab, dan tentu kitab menurut para ulama terus sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini karena ya waktu sudah menjelang 4:30, dipersingkat. Diawali kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi, tentu awal kitab itu kita bisa mengetahui selalu ulama itu ketika menulis kitab itu dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah di sini sebelum saya menikah alhamdulillah, ternyata Bismillah itu Bu memiliki hukum 5. Hukum bismillah itu ada 5. Walil basmalah khamsatu ahkamin. Untuk bismillah ini ada 5 hukum. Karena kita bahas ilmu fikih, tentu bismillahnya pun akan dibahas. Bismillah itu ada hukumnya. Ketika seseorang mengucapkan bismillah ini akan menjadi dia wajib, akan menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Nah, pertama hukum bismillah wajib, artinya seseorang mengucapkannya wajib. 1 kama bis sholati, sebagaimana di dalam sholat. Seseorang siapapun kita ahli sunnah wal jamaah ataupun mazhab Imam Syafi'i mewajibkan untuk membaca bismillah. Nah, tapi ada sebagian ulama seperti siapa? Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak mewajibkan untuk daripada mazhab Imam Hanbal, Imam Malik untuk mengucapkan bismillah. Nah, maka kita yang bermazhab umumnya di Indonesia ini mereka bermazhab Imam Syafi'i, maka dihukumi wajib membaca bismillah ya. Jadi di Fatihah pas Allahu Akbar, pas baca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati al-arda hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah doa iftitah kita disunnahkan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas bismillah itu dari bismillah sampai selesai Fatihah dihukumi Terus bagaimana kalau dalam sholat sunnah sama? Kita misalkan sholat sunnah, betul sholat sunnahnya itu awalnya dihukumi dengan tapi setelah niat usolli sunnatul ba'diyatul maghrib atau usolli sunnatul ba'diyatul isya atau qablatul asri atau usolli sunnatul duha, Allahu akbar. Setelah akbar maka yang tadinya sunnah membaca Fatihahnya menjadi wajib. Itu paham Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, hukum membaca bismillah dianggap haram. Wa hurmatu alal muharrami li zatihi kasyurbil khamar. Ada hukum yang kedua ini membaca bismillah, membacanya bahkan dosa. Dalam apa? Dalam sesuatu yang haram. Maaf, seperti misalnya seseorang minum minuman keras. Wah, kata dia, biar ini jadi halal baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ternyata bukan jadi hal sesuatu yang baik, bahkan menambahkan hal yang menambah dosa. Karena membaca bismillah ketika digunakan hal yang tidak baik, hal yang dilanggar oleh syariat, itu membacanya jadi haram.
baik itu minum khamar atau apa punten-punten misalnya digunakan untuk memakan yang diharapkan oleh Allah, seperti apa? Misalnya makan babi ataupun makan daging kalab anjing. Nah, ketika seseorang makan itulah muslimnya beda. Kalau orang kafir nggak mungkin mereka membaca ini kita bahas tentang seorang muslim atau muslimah. Maka ketika hal digunakan untuk yang haram itu akan menjadi dosa. Jadi yang kedua, hukum bismillah haram diucapkannya ketika melaksanakan perkara yang diharamkan oleh syariat. Dan yang ketiga hukum membaca bismillah ini wanadbu sunnah. Hukum membaca bismillah bisa dianggap sunnah. Ya. Jadi yang mulai wajib yaitu ketika mau sholat, yang haram ketika melakukan perbuatan sesuatu yang haram. Yang sunnah apa? Kullu amrin jibalin ay hal yuhdamu bi syar'an kal wudu wa tahriful kal kitab an-nafi'ah kama taqaddam. Seperti seseorang ingin berwudu. Ibu-ibu ketika mau wudu, maka ketika mengucapkan sunnah sudah mendapatkan pahala apa? Ketika misalnya kita mau melaksanakan sholat, pastikan kita diwajibkan dulu untuk berwudu. Maka mengucapkan bismillahnya kita sudah langsung sudah mendapatkan Terus kalau nggak baca bismillah sah apa wudunya? Tetap dianggap sah karena tidak disyaratkan untuk wudu ini membaca bismillah. Ini mah anjuran. Ketika kita membaca bismillah sebelum berwudu juga mendapatkan pahala sunnah. Atau seperti kita misalnya mengarang kitab. Ya maka kenapa mu'alif ini diawali dengan bismillah? Berarti ini beliau melaksanakan perintahnya baginda Rasulullah. Karena dianjurkan, disunahkan seseorang ketika mengarang kitab diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu Rasulullah ketika ingin mengirim surat ke Raja Habasyah, ke Malikil Habasyah, atau ketika mengirim ke Raja Romawi, pasti diawali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus setelahnya langsung langsung assalatu wassalamu ala dengan titik dan sebagainya. Lu ulama-ulama dulu juga sama. Ketika sebelum zamannya HP, beliau ketika sharing dalam hukum syariat itu pasti menyurati. Nah dalam suratnya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang ketiga hukum bismillah itu sunnah, yaitu ketika diantaranya dalam berwudu atau dalam mengarang atau mau menulis Yang keempat, ada hukum bismillah ini dianggap makruh. Kita seorang mengucapkan bismillah hukumnya seperti apa? Kama zalima yukrahu nazrahu, seperti memandang yang tidak enak dipandangnya. Hal apa? Misalnya memandang memandang sesuatu yang menjijikkan. Nanti pandang ada baca Bismillahirrahmanirrahim, maka hukum Bismillahnya dianggap bukan mendapat pahala, tapi malah mendapat murka. Karena makruh ini tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, tapi dia dibenci perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Nomor kelima, terakhir nomor 5, hukum bismillah al-ibahatu 'ala al-mubahati allati la syarafa biha karena lil mada' min makanin ila akhar. Nomor 5, hukum bismillah yaitu dihukumi mubah. Mubah itu apa? Yang enggak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Berarti kalau kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana maka ditambahkan niat. Nah ini kalau membahas bismillah ini sebenarnya luar biasa ya. Kalau saya panjang lebar ini nggak bakal cukup.
Jadi singkat saja, padat saja, yang penting intinya saja yang harus kita ketahui. Nah, salah satu hikmah atau karamah bismillah dalam kitab Fawaidul Mukhtar karena Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, dia disebutkan ada seorang muslimah, seorang zaujah solehah, istri yang sangat soleh, tetapi memiliki suami yang punten-punten kurang baik. Suaminya nggak soleh, bahkan senangnya judi, senangnya minum-minuman keras. Tapi istrinya sabar, bahkan dalam hal apapun dia tidak lepas mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketika mau nyiapin air baca Bismillahirrahmanirrahim, mau nyiapin makan Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena suaminya bukan orang soleh. Dengar kalimat Bismillah, sampai dia ngomong, kamu ini baca apa? Emang aku ini setan? Aku ini suamimu. Kenapa dimakan aja pakai Bismillah? Emang aku ini setan? Masya Allah. Tapi istri tetap bilang, enggak, bukan begitu abang. Aku ini lagi berzikir kepada Allah. Karena hukum membaca bismillah salah satunya apa? Mubah, yaitu memindahkan barang, menyiapkan makan, apapun. Ketika itu tidak niat, itu hukumnya tidak mendapat dos. Tapi ketika untuk beribadah, ketika untuk berzikir, maka bismillahnya menjadi pahala. Akhirnya terus. Ini suami setiap nyiapin baju baca bismillah, nyiapin makan baca bismillah, nyiapin minum baca bismillah. Akhirnya ini suami geram, dikasih tahu tetap dia masih begitu. Akhirnya dia pengen nyoba ngasih dompet yang berisi uang berapa dinar, dikasih istrinya, dia tahu. Nah, dengan baik istriku, tolong aku nitip ini dompetku, nanti besok mau aku ambil, mau aku gunakan. Oh iya. Akhirnya sama si istri diambil, masuk ketika diambil Bismillahirrahmanirrahim, buka lemari Bismillahirrahmanirrahim, masukin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini si suami ngintip, oh disimpan situ, lihat di lemari kuncinya taruh digantungin di belakang bajunya Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ke dapur, si istri lagi masak. Karena ini suami ingin zalim terhadap istrinya, akhirnya si suami diambillah itu diambil kuncinya, dibuka dan diambil itu dompet, dilemparkan ke dalam sumur. Nah besok kita siap-siap aku siksa ini istriku, akan aku siksa pokoknya. Dia macam-macam, emangnya aku setan, setiap ini Bismillah. Wah. Masya Allah, pagi hari setelah makan sama seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim, bang, makannya, minumnya. Suami datang, oh iya makasih, baik, kita penyiksa nih, bentar lagi pengen disiksa. Nah, apa-apalah, sabar dikit, kata suaminya. Oh, istriku tolong ya, habis makan aku butuh dompet itu, aku mau beli sesuatu. Oh iya bang. Biasa suami makan, akhirnya dia senang-senang, siap-siap ini, habis makan aku akan siksa istriku ini, kurang ajar. Emang aku ini setan, dikit-dikit baca bismillah, dikit-dikit baca bismillah, katanya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika dia ngambil kunci, Bismillahirrahmanirrahim, buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim, buka laci, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ngambil itu dompet, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dompet dah hilang, tapi lihat pertolongan Allah dengan karamah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dompet tersebut ada, sampai dikembalikan kepada suaminya. Suaminya bingung, terheran-heran, sampai suaminya taubat kepada Allah, yakin bahwasannya kalimat bismillah ini bukan kalimat sembarangan, kalimat yang sangat luar biasa. Sehingga kata suaminya, wahai istriku, ketahuilah olehmu, kemarin ketika kau mensimpan tidak lama pun aku mengambil itu dompet dan aku lemparkan dompetnya ke dalam sumur. Tapi sekarang ini ada, sedikit pun tidak basah, tidak kurang, masih seperti biasa. Masya Allah, akhirnya suaminya bersaksi sehingga taubat sehingga menjadi suami yang soleh. Berkat apa? Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu Bu ya,
Kita hari ini dapat pelajaran apa? Tentang hukum bismillah. Kira-kira paham Ibu? Alhamdulillah. Ini sebenarnya waktunya udah jam 4:30 lewat Bu ya. Ini lanjut apa beres Bu? Nah, ibu-ibunya lemas ya. Sudah Bu ya. Mungkin nanti minggu-minggu yang akan datang akan kita lanjut dengan bahasan Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu salawat apa aja yang ada dalamnya akan kita kupas. Alhamdulillah di hari ini, sore hari ini saya dan ibu semua mendapatkan ilmu tentang hukum bismillah. Semoga apa yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan kepada kita bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa meraih ridhonya Allah dan ridhonya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu.